Bukan, enggak, tidak. Iya, ya, makanya engkau bilang harus yang tertulis dalam kitab suci harus seperti itu. Pertanyaan saya, kitab suci mengatakan atau tidak? Jika Begini, tanganmu Romo. membuat engkau berdosa, potonglah. Berapa kali engkau berdosa dengan tanganmu? Bukan itu kan kita Tidak, tidak, lama, tidak. Romo. Engkau Kita Taurat, kita Romo. mulai, kalau kau mau diajar, kalau engkau mau diajar, engkau dengar baik-baik di sini. Engkau bilang, yang tertulis dalam kitab suci harus seperti itu. Pertanyaan saya, kalau ditafsirkan lurus seperti itu, pertanyaan saya, kitab suci mengatakan, jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Berapa kali jari engkau berdosa dengan matamu? Nggak banyak sih, Romo. Kau masih bisa lihat sekarang atau tidak? Masih. Tadi kita Artinya melihat. engkau tidak ikut apa yang ada dalam kitab suci yang mengatakan jika matamu berbuat engkau berdosa, cungkilah. Apakah engkau menafsirkan seperti itu? Tidak seperti itu, Romo. Berarti engkau sama dengan Edis tukang tipu kalau begitu. Maunya tafsir seperti itu, tetapi ketika ayat lain mengatakan jika tangan membuat engkau berdosa, potonglah, engkau tidak mau potong. Jadi ketika engkau sudah bisa diam, engkau naik lagi karena ribut sekali. Ini yang protestantisme yang terkapar. Dia mau kita tafsir sesuai dengan kata di situ. Lalu ketika Yesus sendiri bilang, jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Kenapa? Tadi bilang, saya membuat dosa begitu banyak dengan mata saya. Lalu kenapa engkau masih melihat? Ini jadi persoalan. Ketika ayat dia harus begitu, harus sesuai begitu. Tetapi kita sandingkan ke ayat lain, tidak, itu harus ditafsirkan dengan cara seperti ini. Ini namanya kurang ajar dalam penafsiran, eksegesinya kurang ajar. Mana ada pendeta yang mau tafsir ayat itu lurus? Jika mata membuat engkau berdosa, cungkilah. Hoi, tidak bisa, itu ayat harus ditafsirkan seperti ini. Tapi yang lain harus lurus-lurus. Begitu saja, orang seperti kita tutup mulutnya, selesai. Om Joni silakan. Ya, Romo, terima Naik dulu kasih. lektor yang lain lah. Kalau ada lektor di bawah. Ya, selamat malam semuanya, Salve. Ya, saya Jody seperti biasa udah kenal sama Romo Cafe ya. Ini Romo, tadi sore saya melangsungkan misa arwah di rumah orang tua ya, bersama Okay. Romo Abel Jadera ya, di Uskupan Bogor. Saya belum sempat bertanya sih sama Romo Abel, tapi ada pertanyaan begini Romo. Menurut tradisi suci dan kitab suci itu yang misa arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu gimana penjelasannya Romo? Makasih. Selama engkau masih hidup, engkau mendoakan mereka. Bisa mengerti, Johnny? Selama engkau masih hidup, tidak penting 1 hari, 2 hari, 3 hari, mendoakan mereka. Ya, mengerti Romo, mengerti. Itu. Sekarang kita lihat berapa hari Lazarus sudah dikubur. Jeje, engkau naik dulu, Jeje. Siapa yang bisa bantu? Atau Soe engkau di bawah. Ya, berapa hari Lazarus sudah ada di kubur? Contohnya nih, kalau kita mau hitung hari, oke? Joni, sudah 4 hari Lazarus dikubur. Kubur ya. Oke. Joni, oke, sekarang Jaja yang kau bantu dulu atau Safi, terserah. Jaja yang kau bantu dulu Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 35 selanjutnya.
Yohanes 11 ayat 35 dan seterusnya. Setiap ayat engkau berhenti ya. La- ya. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun, beberapa orang di antara berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Tahan dulu. La- Tahan dulu. Ya, JJ setiap ayat berhenti dulu supaya saya bisa masuk. Johnny, Yesus menangis atau tidak? Menangis Romo. Engkau menangis karena kematian sanak saudaramu, orang tuamu? Menangis pasti Romo. Yesus yang adalah Tuhan, benar-benar Allah dan benar-benar manusia, sahabatnya saja, baca kembali, dia menangis. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Artinya, Namun tahan dulu. beberapa Artinya- orang di antara berkata, Jangan sabar dulu. ya, Di situ dikatakan menangis karena dia Mengasihi. artinya tangisan ketika Mengasihi. ketika pergi seseorang dari hidup kita, itulah ungkapan Kasih. Sedangkan jangan menangis, dia sudah ada di tempat yang itu. Jangan bilang, terserah dia mau menangis perpisahan. Yesus yang menangis karena Lazarus mati. Itu sahabatnya, ungkapan cinta. Baca kembali ayat itu. Hanya sampai di situ yang ungkapan kasih di situ. Mati lampu. lalu menangislah Yesus. Jangan engkau mute-kan. Teman-teman yang namanya... Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah." Joanna jangan buka mic-mu, oke? Jangan buka mic-mu. Biar satu orang seperti ini bingung saya mau dengar yang mana. Oke. Silakan. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Berarti di situ tangisan adalah ungkapan apa? Johnny. Rasa kasih Romo, rasa kasih. Rasa kasih. Mendalam ya. Yang misa di rumah itu siapa? Maksudnya peringatan apa? Ya, siapa yang meninggal? Yang meninggal ini kakak kandung saya sekalian sama kedua orang tua dan kakak kandung saya juga, jadi ada 4 orang sekalian. Ketika mereka meninggal, engkau menangis? Udah pasti Romo, sedih Romo. Yesus pun menangis, sahabatnya loh. Sahabatnya. Dia menangis. Jadi ada yang bilang, jangan menangis, mereka sudah di sana. Yesus juga menangis, bagaimana? Ayat 38. Ayat 38, Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Tahan dulu. Yesus, "Angkat batu itu." Yesus bilang setiap ayat engkau berhenti dulu. Oke. Yesus pergi ke kubur, Johnny. Iya, betul. Protestan bilang jangan pergi ke kubur. Mereka lepas sampai ke sumati, urusan Tuhan Allah. Yesus pergi ke kubur. Ya. Sekarang sudah berapa hari ayat berikutnya? Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Apa kata Yesus? Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah." Bukankah aku telah Mereka pun mengangkat batu itu. Setiap ayat engkau berhenti dulu. Yang terakhir kali. Setiap ayat engkau setelah kau baca satu ayat kau berhenti dulu. Larinya kemana ini penting. Ya. Jika aku telah mengatakan itu kepadamu, jika engkau percaya,
maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di mana Yesus katakan? Turun ke ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Apa kata Marta? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Oke, sekarang ayat 40. Karena itu Yesus sudah omong ayat-ayat sebelumnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Sudah 4 hari Lazarus di situ. Tetapi kalian akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 40. 40. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Sekarang Mereka kita pun lihat di mengangkat sini. batu itu. Sekarang tidak. Apa yang akan dibuat Lalu- Yesus? JJ setiap ayat kan berhenti dulu. Engkau sudah 40, engkau berhenti dulu. Sekarang apa yang dibuat Yesus di depan kubur? Ada yang bilang, Romoko satu baya sama Edis. Saya tidak belajar seperti dia di Google. Saya tidak diwisudakan teologi filsafat di Google. Oke, 41. 1. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Joni. Aku tahu, Satu ayat selesai dulu, JJ. Sampai saya omong, maksudnya bersama. Joni, Yesus berdoa di depan kubur. Ya, betul Romo. Lazarus sudah berapa hari? 4 hari. Sekarang 42-nya. JJ. JJ, ini engkau tidak dengar ke setiap ayat, kau berhenti dulu kah? Ini satu nih. ya Pater. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa kata Yesus? Dia bangkitkan atau tidak bangkitkan? Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke, tahan dulu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau Yesus manusia saja? Atau Yesus punya Tuhan? Kita lari ke Yohanes yang sama 5 ayat 21. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, anak pun punya kuasa yang sama. Maka dia bangkitkan Lazarus. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Ada yang bodoh yang tulis, Yesus itu Bapa dan bukan manusia. Baca kembali ayat itu. Yohanes bodoh. Dengar baik ayat ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bagaimana kalau Yesus adalah Bapa, dia omong begitu. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian dia omong apa? Komparasi. Bapa membangkitkan, Anak juga membangkitkan. Ayat itu menjawab engkau yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Itu sangat kurang ajar.
Yesus sendiri tidak bilang begitu, engkau yang bilang begitu. Joni, jadi tidak penting berapa hari, oke? Engkau mau Oke. doa setiap hari, itu tugasmu dan tugas kita semua. 1 Yohanes, frater. 1 Yohanes 5 ayat 16. Atau sampai 2 Makabe 12 ayat 44-45. Antara kalian dua siapa yang mau ambil ini? 1 Yohanes 5 ayat ke-16, mendoakan mereka yang telah mati, karena ada dosa yang tidak membawa kematian. Iya. Surat. 1 Yohanes 5 ayat 16. Yakobus. Makabe 2 Makabe 12 ayat 44-45. Mandat mendoakan orang mati. 1 Yohanes 5, Ayat 16. 16. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Untuk dosa yang pergi ke neraka tidak perlu lagi doa karena tidak bisa lagi keluar dari neraka. Kalau dosamu membawa kematian. Sekarang 2 Makabe, siapa yang sudah buka? 2 Makabe 12 ayat 44-45. Sebelum Matius. Tapi engkau tidak punya Deuterokanoni kan di kitab sucimu kan? Tidak ada Makabe di Protestan punya tidak ada. 2 Makabe 12. 2 Makabe 12 ayat 44-45. Mendoakan orang mati, ingat, dan mendoakan orang mati adalah pikiran yang musyrik dan saleh. Ya, kayak dia ada. Kalau nggak ada saya. Ada. Dia ada tapi Sebab- yang lebih cepat saya butuh. Oke. Jadi silakan. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Tahan dulu, Joje. Kalau tidak ada pengharapan akan kebangkitan, Joni, sia-sia dan bodohlah mendoakan orang yang telah Meninggal. meninggal. Tetapi karena engkau punya iman dan pengharapan akan kebangkitan, maka mendoakan orang mati bukanlah perbuatan yang bodoh. Oke? Ya, Romo. Oke, lanjut. Namun, jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Joni, mendoakan orang mati adalah pikiran yang saleh dan musyrik. Karena itu Yudas Makabeus dan orang Yahudi pergi mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Dalam tradisi Yahudi mereka punya 4 kali dalam setahun pergi ke kubur. Dalam perayaan besar mereka membuat list nama dari orang keluarga mereka yang telah meninggal. Karena itulah pikiran yang musyrik dan saleh. Karena itu bagi orang Yahudi tidak ada masalah mendoakan mereka yang telah meninggal. Bagi Katolik tidak ada masalah mendoakan orang yang telah meninggal. Yang menjadi masalah adalah Protestan. Mereka pikir Yesus mati di salib. Mereka sudah diselamatkan semua. Tapi tidak mau kerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Prater Galatia 4. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu Filipi 2:12. Ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang,
waktu aku tidak hadir. Joni, Protesan bilang tidak usah kerjakan keselamatan, Yesus sudah mati. Enak-enak mereka ya. Kasihan Yesus ya. Kenapa? Karena kalau kau dan saya sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Ibrani 10 ayat 26, 27 TB2 berarti. Ya, Ibrani 10. Pater Felix, Bapak Ganteng, apa kabar Pater Felix? Yo, silakan. Habis live tadi, Pater. Oh, begitu. Ya, tadi saya ke situ sebentar. Oke. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tahan dulu. Joni, engkau masih sengaja berbuat dosa? Kadang-kadang Romo. Ya, maksud sengaja. Pendeta-pendeta tidak lagi berdosa? Pasti masih berdosa Romo. Protestan tidak lagi berdosa? Pasti. Bagaimana Tetap. dengan ayat ini? Baca kembali. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Dengar itu potas-potas ayat 27-nya. Melainkan Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Katolik kan masih ada sakramen pengakuan dosa. Karena Yesus omong yang barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Protestan punya kalau sengaja berbuat dosa, kemana? Ya, melainkan penantian akan kobaran api yang menghanguskan. Karena itu Joni, jika engkau melihat saudaramu berdosa, tetapi dosa tidak membawa kematian, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 tadi, engkau bertugas mendoakan. Berarti baca kembali ayat itu. Atau JJ. 1 Yohanes 5 ayat 16. Iya, KJJ tadi masih cas HP. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Joni, apakah engkau akan mati tanpa dosa? Pasti dengan dosa Romo. Bagaimana kalau engkau mati dengan dosa di ayat itu? Ya doakan, engkau didoakan. Kenapa? Karena Wahyu 21 ayat 27 tidak bisa masuk surga bernoda. Ya Romo. Kalau yang ini Romo Setiap kali sebut ayat kita baca dulu. Oke. Wahyu 21-27. 21-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena itu tugasmu dan tugas saya adalah mendoakan mereka yang dosanya tidak membawa kematian. Teologi Protestan semua dosa membawa kematian, tapi di sini bagaimana Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian? Joni, doakan orang mati adalah pikiran yang mursik dan saleh. Karena harapan akan Kebangkitan ya. Oke, Joni. Ya, lantas bagaimana mengenai orang yang dosanya mengakibatkan maut bagi dirinya? Itu bagaimana Romo penjelasannya? Tadi sudah di ayat situ, ayat 16 mengatakan, baca kembali Frater bagian kedua dari ayat itu. Tidak bisa mendoakan, buat apa kalau sudah di neraka tidak bisa keluar lagi. Maksud saya bagaimana
saya tahu itu dosa yang mendatangkan maut, Romo. Oh, dosa yang mendatangkan maut dan tidak, begitu. Ya, Contoh bagaimana? kecil. Langsung contoh kecil, oke. Membenci saudaramu sudah dikategorikan sebagai pembunuhan manusia. JJ, 1 Yohanes 3 ayat 15. Surat. Kita contoh kecil, oke. Yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kak JJ monitor nggak? Berarti baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Johnny, yang kau tahu itu? Ya, saya pernah dengar ayatnya, berarti repot juga, Romo. Sekarang dosa-dosa yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Contohnya, Paulus kategorikan sebagai penyembahan berhala. Efesus 5:5. Efesus Kalau tidak 5. bertobat Johnny bertobat toh. Oh, artinya bertobat ya, Romo ya? Iyalah, artinya bertobat lah. Iya. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Johnny bertobat toh. Oke, Galatia 5 ayat 19-21. Kategori yang tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya kalau tidak bertobat. Teman-teman bantu typing di bawah ya ayatnya ya. Aduh. Galatia 5 19-21. Kalau ada Ratu, kalau naik supaya bisa bantu, nanti Pratir dia punya tugas untuk buka dokumen. Ya. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ruh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 21-nya, yang melakukan ini Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Johnny. Iya, iya. Iya, harus bertobat, Romo ya. Ya harus Tapi kalau bertobat lah. Kalau misalnya kasarkanlah saya nggak sempat bertobat, apakah saat saya di purgatory saudara-saudara saya yang masih di dunia bisa mendoakan saya atau bagaimana, Romo? Iya, ini yang tadi kita katakan, tapi ini kita sandingkan ke 1 Korintus 3 ayat ke-14 15. Dari 13 berarti. Nanti konsentrasi di 15. Engkau masih bisa diselamatkan atau tidak? Saya masih bisa diselamatkan atau tidak ketika saya di purgatory. Satu Korintus berapa, Pater? 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Konsentrasi di 15. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oke, tahan dulu berarti. Johnny, hari Tuhan akan tiba. Berarti ketika kau mati. Bisa mengerti, Johnny? Ya, ya. Dan setiap orang akan diuji, dan setiap perbuatan orang akan diuji. Ini penting sekali, Frater, tahan di situ. Apa yang diuji? Perbuatan. Kenapa? Di dalam penghakiman pribadi, di dalam 2 Korintus, berarti nanti engkau pulang lagi ke 1 Korintus itu, engkau lari ke 2 Korintus 5 ayat 10, bahwa di dalam pengadilan pribadi kita diadili menurut apa? 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang diperintahkannya dalam hidupnya. Tidak ada diperintahkannya. Jangan, tidak ada yang diperintahkan. Di situ bukan diperintahkan selama masih hidup. Engkau bukan diperintahkan.
baca kembali.